lagi bersama Kak Erik di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya di minggu ini? Seminggu ini gimana? Wow, hebat, sehat? Yoi, mantap, luar biasa. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi satu lagu, biar kita sama-sama semangat nih. Ini lagu Yesus besertaku, yang ku daki. Oke? Sudah siap? Ayo, yang masih duduk berdiri ya. Ayo berdiri. Nyanyi sama-sama, nyanyi yang keras biar semua orang yang ada di rumah mendengar. Oke? Sudah siap? Mari kita nyanyi. Mari adik, sama-sama ya, ini ya. Nyanyi yang semangat, yang keras. Oke? Sama-sama. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang adik, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Karena Kau ada, di kiri Kau ada, di atas Kau, di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Siap? Tolong lagi ya. Ditambah dari daki. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas Kau, di bawah Kau ada. Senyumnya mana? Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Doang refnya ya. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas Kau, di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Ingat, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Nah, Yesus besertaku. Yesus beserta adik-adik, Papa dan Mama, Kak Erik, dan semuanya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang baik, terima kasih karena kami Tuhan jaga dari Senin kemarin hingga pada hari Minggu ini. Tuhan, selama seminggu Tuhan memimpin dan menjaga kami. Tuhan, kami akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan cerita dari kakak-kakak yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik,
Kita akan menyanyi lagu Bermacam-macam Anak. Tahu kan lagunya? Yang putih, kuning, sawo matang, kuning, beda rambutnya. Nah, kita akan nyanyi lagu Bermacam-macam Anak. Belajar sama-sama ya adik-adik ya. Nyanyi yang keras. 4 ayat. Yang pertama, bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam ataupun rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semua. Oke, kedua, ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ayat 3 ya, siap. Tuh, wadah. Ada yang menjawab yes dan yang menjawab ya. Pergi dengan goodbye atau dengan dadah, belakangnya berbeda dalam ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Yang keempat, ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya, karena Dia selalu melindungi kita dan kita pun selalu memuji namanya. Nah, bermacam-macam anak tapi walaupun beda mereka tapi satu hatinya. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan di kelas anak TK oleh Kak Peggy, di anak kelas kecil oleh Kak Linda, dan di kelas anak tanggung oleh Kak Sance. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan, kami naikkan ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau menjaga kami dan mempersiapkan hati kami dan mendiamkan setiap suara yang akan mengganggu kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak layan cerita, Kak Peggy, Kak Linda, dan Kak Sance, sehingga kami dapat mendengarkan apa yang Tuhan mau atas kehidupan anak-anak ini. Inilah doa kami Tuhan, persiapkan anak-anak ini, persiapkan hati kami supaya kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat ketemu lagi bersama dengan Kak Linda di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Kelapa Gading. Iya, tadi Kak Erik sudah doa pembukaan ya. Sekarang Kak Linda langsung masuk kepada pembacaan Alkitab kita. Adik-adik sudah disiapkan ya pastinya ya Alkitabnya. Kan kita mau ibadah dan baca firman juga ya. Oke, pegang Alkitabnya, buka Alkitabnya dari Perjanjian Baru di surat Paulus 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Nah, adik-adik sudah di situ? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. Adik-adik boleh juga kok lihat yang ada di Kak Linda nih, ya. Oke, ini dia nih yang dari Kak Linda. Kak Linda bacain ya, adik-adik juga boleh baca. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17.
Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klui tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Nah, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptiskan. Nah, adik-adik, itu pembacaan Alkitab kita. Selanjutnya, aku mau bawa kalian, ya adik-adik, kota Korintus. Ya, jadi surat Paulus kepada Korintus itu, Korintus adalah nama kota. Nah, ini dia kota Korintus. Kota Korintus ya adalah bagian dari kerajaan Roma yang posisinya atau terletak di sekitar laut. Artinya kota Korintus itu adalah kota pelabuhan. Nah, kalau kita di sini di Jakarta, itu berarti adalah Tanjung Priuk atau juga kota Jakarta dekat kota pelabuhan. Jadi kota Korintus itu tempatnya daerahnya merupakan tempat yang ramai. Ya, banyak orang-orang dari banyak daerah atau dari suku, bahkan dari bangsa. Ya, sama kayak di Jakarta ini. Di daerah Priuk sana, di kota pelabuhan, banyak orang Manado, orang Batak, orang Ambon, orang Papua, orang apalagi orang Cina, dan banyak lagi. Nah, begitu juga dengan kota Korintus. Mereka bermacam-macam orang yang ada di sana, dan mereka juga sudah mendengar kabar tentang Injil Tuhan Yesus, dan banyak juga orang di Korintus yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka menjadi gereja atau jemaat. Nah, tetapi melalui surat 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17 ini, Paulus menegur jemaat di kota Korintus ini karena Paulus mendengar dari yang namanya Klui bahwa jemaat di gereja Korintus ini mulai terjadi perpecahan, mulai terjadi masalah. Ya, ada yang ngaku-ngaku bahwa saya golongan Apolos, saya golongan Kefas, ya kan? Saya golongan Paulus, kan? Dan ada juga yang bilang aku golongan Kristus. Wah, mereka yang tadinya satu tapi terpecah-pecah. Nah, untuk kondisi ini, untuk situasi ini, akhirnya Paulus menulis surat kepada mereka supaya jangan terpecah-pecah. Ini Paulus ya. Paulus menulis surat kepada mereka. Tidak ada itu golongan Apolos, tidak ada itu golongan Kefas, tidak ada itu golongan Paulus. Yang ada adalah tubuh Kristus.
semua dipersatukan dari berbagai macam bahasa, suku, dan bangsa yang ada di kota Korintus itu dipersatukan karena Kristus. Jadi semuanya adalah tubuh Kristus, bukan golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Apolos, bukan, hanya ada satu. Jadi Paulus menuliskan suratnya ini supaya mengingatkan jemaat kota Korintus, halo, jangan bertengkar, jangan berpecah. Nah, ini adik-adik, surat Korintus itu ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, hurufnya hampir sama kayak tulisan bahasa Indonesia ya, tulisan miring ya. Ini adik-adik. Nah, ini sudah dibentuk dalam Alkitab, sudah dalam bentuk dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ini tulisannya sudah disatukan dalam Alkitab. Tapi sebelumnya Paulus menuliskannya seperti itu, adik-adik. Perkamen atau berupa gulungan-gulungan kitab, Nah, Paulus menggunakan bahasanya kepada orang Korintus itu pakai bahasa Yunani, Nah, seperti itu adik-adik. Apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari surat Korintus 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17 ini, yaitu adalah sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat gereja, kita harus bersatu. Jangan terpecah-pecah, ya kan? Nah, itu di dalam gereja tidak boleh terpecah-pecah. Artinya sebagai teman sekolah minggu, kita nggak boleh berantem, gitu kan? Nah, bisa juga itu di dalam rumah kita. Sebagai satu keluarga, ada papa, ada mama, mungkin punya kakak, punya adik, gitu, atau aku cuma sendirian tapi aku punya mama, punya papa, atau aku punya oma, atau aku punya oma opa dan tante om. Nah, dalam satu rumah kita harus sepakat di dalam Kristus, ya. Jangan terpecah-pecah. Bayangin adik-adik kalau makan malam, iya kan? Enaknya kan kita duduk bersama. Tapi karena yang satu, aku lebih senang di teras. Nah, ya, yang satu lagi misalnya adiknya, aku lebih senang sambil nonton TV. Nah, yang satu lagi si mama bilang, aku mau makan sambil nyetrika. Kan nggak enak ya kan? Sama seperti ketika jemaat terpecah-pecah. Makanya Paulus bilang, kita satu dalam Kristus. Jadi keluarga ketika berkumpul, kita bersatu dalam Kristus. Berdoa, makan bersama, ya kan? Ada orang tua atau anak-anak yang pimpin doa, nggak masalah, ya kan? Tapi jangan terpecah-pecah. Ya, terpecah-pecah juga bisa artinya berantem. Nah, kakak beradik juga jangan berantem. Nah, adik-adik juga sebagai anak-anak, ketika melihat papa dan mama mulai berantem, adik-adik juga bisa mengingatkan, Pa, Ma, kita satu di dalam Kristus. Mari kita menyelesaikan masalah dengan tetap bersatu, jangan berpisah-pisah, ya kan? Sama seperti nasihat Paulus, kita adalah tubuh Kristus yang satu. Nah, adik-adik sama seperti Paulus, adik-adik juga walaupun kecil, adik-adik bisa memberikan nasihat yang baik kepada orang tua bahwa tidak usah berpecah-pecah, tidak usah berantem. Mari kita selesaikan masalah di dalam Kristus karena kita adalah satu di dalam Kristus. Itu adik-adik yang dapat kita pelajari hari ini. Ya, firman Tuhan luar biasa ya adik-adik. Adik-adik juga kalau selalu mendengarkan firman Tuhan, adik-adik juga pasti akan senang bersatu sebagai satu keluarga, sebagai satu gereja. Itu dari hari ini, sharingnya Kalinda hari ini. Nah, adik-adik, kita akan bergabung dengan Kak Erik lagi ya. Kak Erik akan menutup
ibadah hari Minggu kita hari ini. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu sekali lagi. Jangan lupa Alkitabnya dibaca selalu. Sampai jumpa lagi dengan Kak Linda. Bagaimana firman Tuhannya? Ya, kita diajarkan untuk selalu satu, bersama-sama, sehati, sepikir, bekerja di dalam Tuhan. Nah, menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyi Kita Satu di Dalam Tuhan. Siap? Mari. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua hal yang telah Tuhan berikan kepada kami, kepada anak-anak ini. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu sehati sepikir, walaupun kami berbeda-beda, dimanapun kami berada, kami mau sehati sepikir memuji dan memuliakan nama Tuhan, bekerja untuk Tuhan, dan berjalan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, pimpinlah kami sebagai anak-anak di dalam kehidupan kami, di dalam sekolah kami, walaupun sampai dengan saat ini kami masih bersekolah online, ataupun mungkin yang sudah ada yang mulai masuk sekolah. Tuhan kiranya menjaga kami. Yang online, Tuhan kiranya memimpin, walaupun secara online tidak bertemu guru secara langsung, tapi kami dapat menerima pelajaran dengan baik dan kami dapat bersekolah dengan baik. Dan bila kami yang sudah masuk dalam sekolah, Tuhan kiranya memimpin kami, sehingga kami dapat terbebas atau terlindungi dari virus COVID-19 yang sampai saat ini mungkin masih ada. Tuhan mau pimpin supaya kami dapat pulang ke rumah tanpa membawa virus itu dan kami jauh daripada virus itu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, Papa dan Mama. Tuhan berkati mereka, sayangi mereka Tuhan Yesus, dan jagalah mereka seperti halnya mereka menjaga kami dan menyayangi kami. Pimpin mereka dalam pekerjaan mereka, karena kami tahu, anak-anak ini tahu bahwa mereka bekerja, Papa dan Mama bekerja untuk mereka, untuk anak-anak ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin mereka. Dan pimpin mereka untuk selalu menyayangi anak-anak dan menjaga mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB, Kelapa Gading, dan seluruh GPIB di seluruh Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap orang, setiap umat, jemaat yang di dalamnya. Tuhan berkati Pak Pendeta, majelis, penatua, semuanya Tuhan berkati. Orang-orang kantor, orang yang bertugas di dalam gereja, Tuhan berkati dan Tuhan menjaga. Walaupun belum saatnya kami bergereja secara bersama-sama secara full, tapi kami yakin percaya, kami dalam satu gereja, kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa ini, bangsa Indonesia dalam keadaan seperti ini, selama pandemi. Tuhan, kuatkan kami sebagai warga Indonesia, perkuatkan Bapak-bapak pemimpin, Bapak Presiden, Bapak Menteri, semua Tuhan, hingga pada jajaran yang paling bawah RT RW, Tuhan pimpin dan berkati mereka, sehingga mereka dapat memimpin negara dengan baik, melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak ini,
berkati keluarga mereka, berkati pendidikan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Lindungi kami semua Tuhan dari masa-masa pandemi ini, ya kami selalu sehat dan selalu mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Inilah doa kami yang kami menaikkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyi lagu Aku Suka Membagi. Nah, sambil memberikan persembahan, karena kita masih secara online, jadi adik-adik lihat ya, di layar nanti ada barcode dan juga rekening Bank BCA dan juga Bank Mandiri. Kalau adik-adik bisa bilang, atau ada papa mama yang sekarang sedang mengikuti ibadah anak bersama-sama, silakan untuk mentransfer uang persembahan kolektor melalui rekening itu. Atau bisa langsung ke kantor gereja. Mari kita nyanyi, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Ayat 2 ada di pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tata apalah aku yang kanan. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan untuk kami semua. Kami sudah memberikan persembahan ini Tuhan Yesus. Walaupun tidak banyak, tapi kami yakin dan percaya persembahan ini berguna untuk belas kasih dan dengan Tuhan di gereja. Berkati persembahan kami, berkati setiap tangan yang memberikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Kak Erik mau kasih tahu beberapa informasi. Minggu ini kita ibadah IPA melalui YouTube. Minggu depan kita akan beribadah melalui Zoom live, ya. Zoom live dan pisah kelas. Jadi nanti adik-adik akan ikuti IPA masing-masing kelas. Kelas anak TK sendiri, kelas anak kecil sendiri, dan kelas anak tanggung sendiri. Jadi persiapkan ya alat bantunya. Boleh handphone, kalau punya laptop boleh pakai laptop, tapi jangan lupa Alkitab dan Indonesia ini juga ya. Ingat, minggu depan tanggal 17 Oktober pukul 10 pagi ya, setelah ibadah di gereja selesai. Jadi minggu depan tanggal 17 Oktober kita ibadahnya Zoom. Ready? Ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Sekali ya, kita kerja sama-sama, sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa tutup ibadah. Di tangan, mari kita tutup dalam doa.
Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada minggu hari ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, biarkanlah firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan adik-adik dan seluruh orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pimpin kami Tuhan di minggu yang baru ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak ini dan semua keluarga dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik, tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat minggu, Tuhan berkati.